Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Serta bahasa Arab Al-Quran, kita masih di seputar huruf-huruf yang bermakna. Huruf-huruf yang bermakna itu kemarin atau sebelumnya kita mempelajari namanya yaitu Huruf tambih. ya ahrufut tambih. Ahrufut tambih berarti huruf-huruf yang memberitahukan atau peringatan. Nah ini nomor 7 ya. Ahrufut tambih. Nah sekarang ala sudah dipelajari, amma sudah, ha sudah. Kemudian yang ha ini, nah yang ha ini dia masuk kepada 4 kelompok. Kelompok pertama masuk ke isim isyarat. Nah, cuma bisa ada juga dibatas dengan kata tasbih dan dhamir marfu. Nomor 2 bisa masuk ke dhamir marfu saja meskipun tidak ada isim isyarat di belakangnya. Nah, nomor 3 masuk juga ha kepada fi'il madi tapi dipakai qad di depannya. Nomor 4 dia sebenarnya masuk pula kepada huruf nida. Ini yang nomor 4 dimasukkan. Nah ini dia. Jadi masuk maksudnya berarti kan huruf tambih itu kan 4 ya. Pertama huruf tambih yang kita pelajari itu kan ala, ama, ha. Nah sekarang yang kita pelajari lagi ya. Ya ini yang dipelajari huruf tambihnya lagi ya. Nah, itu makanya ya di bawah. Jadi ya, dulu sebenarnya sudah diuraikan sebentar. Ini ya ini, bukan ya. Ai. Ya ai. Oh ini masuk yang keempat, ini kan sudah ya, sudah. Sudah ini kemarin sudah dijelaskan. Huruf ya itu bukan huruf nida. Iya, itu maka yang bukan yang keempat, itu yang dimasuki oleh H. Ya, ada 4 kelompok. Nah, sekarang ya ini lagi ya, ini tersendiri. Ya, asalnya huruf nida. Ya, jadi ya huruf nida atau disebut dengan kata seru. Harfun nida atau harfun nida, kata seru. Namun, jika tidak ada munada, maksudnya yang diseru di belakangnya, sesudahnya, maka ya menjadi huruf tambih. Nah itu, jadi bersyarat dia. Kalau enggak dia huruf nida dia, cuma karena di belakangnya kalau tidak ada nanti yang diserunya, maka dia namanya tambih. Contoh ini, ini dalam surat Yasin ini ada ini. Ya laita. Ya laita. Ya laita qaumi ya'lamun. Nah, ini kisahnya Habib An-Najjar itu. Dia mengatakan kalau begitu aku salah juga, selama ini aku berimanlah. Waktu dia mengatakan beriman itu, kemudian entah dibunuh orang atau bagaimana mati ya. Langsung dia berkata, waktu ini berkatakannya kalau sekiranya taulah. Ya laita, jadi ya ini ya bukan huruf nida ini. Karena di belakangnya tidak ada munada. Jadi ini sekiranya. Jadi ya laita qaumi, sekiranya kaumku. Ini kan qaumi. Kaumki ini kan berarti orang kampungnya itu.
Ya, hei sekiranya. Jadi hei, gitu. Jadi sama ha. Jadi hei sekiranya. Hai sekiranya kaumku ya'lamuna, mereka mengetahui. Jadi kalau sekiranya kaumku mengetahui, maulah dia mengikuti. Tapi apa boleh buat? Kaumku ini membunuh aku jadinya ataupun tidak setuju. Bacalah nanti kisah surah Yasin di juznya itu, waktu is arsalna ilaihi musnain fakazzabu fa'azzaz nabi salis, diutus 3, akhirnya mendebat. Sudah itu wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a, ya. Rajulun inilah ngomong ini. Jadi ya laita qaumi ya'lamun. Jadi ya-nya itu ya apa namanya nih? Iya, iya, nida. Iya tanbih. Iya ya tambi. Kalau ya nida itu ada di belakang. Ada yang disuruhnya. Ini satu lagi. Ini di dalam hadis ini, kasiyah ini apa ya? Kasiyah. Kasiyah berpakaian mungkin. Ya Rabbu, ya Rabbah. Ya Rabbah. Ini berarti ya nida. Enggak, tetap juga. Tapi kan ada yang diseru. Ya Rabbi, ya Rabbah. Iya, kalau yang disuruh itu misalnya ada munadanya, ini enggak ada, ini enggak munada nih, bukan yang disuruh. Misalnya kalau ada Rasulullah, itu dibaca ya Rasulullah. Ini enggak. Ya Rabbah kasiyah di dunia ariyah yaumal qiyamah. Kasiyah ini mungkin berpakaian ya, mungkin pakaian. Sebentar dilihat kamusnya apa ini, kasiyah. Ini dia. Kasaya. Ini berbentuk isim fa'il itu. Rabbah kasiyati. Ya Rabbah kasiyati. Bukan yang disuruh itu bukan Rabbah kasiyah, di atas bukan. Yang disuruh itu bukan apa. Jadi bahasanya itu kira-kira taulah, begitulah kira-kira, kan tambih perhatian. Jadi ini kasiyah ya, kasiyah kaza. Ini kasaba. Kalau kasaya kasrah, kasaya, kasapa, kasipah. Kasiyah, enggak ada nampaknya. Kasiyah ya. Atau kawasan, enggak lah mungkin. Rabbah kasiyah. Ada kasiyah. Oh iya, betul, berpakaian. Kasiyah ini artinya memakai pakaian. Ada sipolan kalau aksia, kalau memakai pakaian sama ya. Ya betul. Oh, kasih. Nah, jadi kalau diartikan ini bukan apa dia, ketahuilah Tuhanku yang memberi makan di dunia. Jadi kalau dikasih di dunia pakaian, telanjang hari kiamat. Ini apa ini? Hadis ya. Mungkin orang yang Allah sudah memberi pakaian di dunia, nanti akan terbuka pada hari kiamat. Pada hari kiamat kan orang memang ariyah. Nah, ini jadi ya-nya ini ya tambih namanya, ya tambih. Ada juga yang berpendapat jika ada fi'il amar, ini ada fi'il amar. Jika ada fi'il amar. Kalau orang kelompok 26 cerita fi'il amar kan sudah ngerti dia. Jika ada fi'il amar sesudah huruf ya, misalnya sesudah huruf ya ini nanti ada fi'il amar. Maka ya-nya itu adalah ya huruf nida.
Kan? Jadi kalau ada nanti fi'il amar di belakangnya baru itu ya nida. Munadanya atau yang diserunya tersembunyi. Contoh ini. Ala yasjudu. Yasjudu bentuk apa yasjudu? Fi'il amar. Itu makanya. Jadi yasjudu ini karena yasjudu ini fi'il amar, letaknya sesudah sesudah huruf ya itu. Jadi kalau begitu ya ini baru dia huruf nida. Jadi munadanya mana? Yang diserunya munada. Munada kan yang diseru. Yang diserunya itu disembunyikan atau dihilangkan saja. Cuma maka ada yang disembunyikan. Maka takdirnya jadi nggak ditulis, cuma dia sudah ada ini dia kaum. Jadi ya kaumu wahai. Ini pakai wahai nih. Ketahuilah wahai kaum, sujudlah kamu. Gitu. Wahai kaum. Pakai wahai kaum. Jadi kalau wahai kaum, sujudlah kamu. Kalau di atas ini bukan wahai artinya. Jadi diartikan hanya sekadar ketahuilah sekiranya kaumku. Kan nggak diserunya kaumnya. Ketahuilah sekiranya kaumku mengatakan. Ini pun begitu. Ketahuilah Tuhanku telah memberi pakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Ya. Jadi kalau ini enggak. Kalau ada orang berpendapat kalau ada nanti fi'il amar di belakangnya itu sudah munada nida ya. Jadi munadanya mana? Disembunyikan saja. Ya kaumi ya. Ala. Ini tambih juga. Kalau ini tambih ini. Ala ya kaumu. Kalau sendiri kan kaumu nggak boleh pakai tanwin. Ya kaumu. Lanjut ke sini. Jadi ya kaumus judu. Asalnya kan usjudu. Ini apanya? Ya. Jadi itu pelajarannya kalau diulang lagi ya. Nampaknya ini sudah banyak ini, tapi nanti bertemu dalam apa nih? Jadi berarti ini yang terakhirnya ini ya. Jadi huruf pertama kan huruf tanbih itu ala. Sudah itu ama. Sudah itu apa lagi? Baru ya. Asalnya ya, sebenarnya dia huruf nida. Ini sebenarnya huruf nida. Taunya huruf nida, rupanya bukan seluruhnya pula ya pakai huruf nida. Namun jika tidak ada munadanya, yang diserunya, di situ ketahuan nggak ada munadanya, berarti dia huruf tanbih. Tapi kalau yang tadi munadanya ada, cuma disembunyikan saja. Jadi bagaimana nanti membedakan? Dari artinya tadilah. Kalau ini kan bukan ada katanya seperti ini. Wahai kaumku, nggak ada begitu dia. Dia hanya mengatakan, ketahuilah sekiranya kaumku. Ini pun begitu pula, ketahuilah Tuhanku telah, atau Tuhan pemberi, Rabb pemberi pakaian di dunia, telanjang di akhirat. Jadi itu kalau kalau pakai pembicaraan mengenai ya, yang ini ya. Ini yang ya ini. Huruf tanbih ya. Tanbih itu peringatan, pemberitahuan. Nah, kalau di misalnya ini, ini ya-nya ya apa ini? Ini ya apa ini? Ya nida. Tapi di sini sini ini ya-nya ya nida. Kenapa ini ya nida? Kalau ada ya nida tentu ada munadanya. Ya mudah, karena ada fi'il amar, berarti ada yang disembunyikan. Jadi nanti banyak itu kata-kata yang di dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran memang kita mesti lambat-lambat melihatnya, maksudnya memperhatikan ayat-ayat gitu ya. Jadi dengan ada terjemah kita lebih lebih mudah juga ya. Lebih mudah, cuma
dengan ada mengerti struktur bahasa itu lebih menyenangkan. Kalau enggak kan enggak tahu kita mana yang fi'il mudhari, mana yang fi'il madi, mana yang lain-lain enggak tahu. Nah, cuma sekadar dilihat sajalah gitu ya. Misalnya kalau kita dilatih sedikit ya, misalnya ini latihan umum. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau begini tertulis, nah, otomatis mesti dapat ini. Apa itu? Berapa kata itu? Berapa kata? Dua. Nah, yang pertama apa katanya namanya itu? A. A itu apa itu? Kata tanya. Ya, kata penanya. Nah, kan itu. Kalau lam apa? Lam menidakkan. Ya, tapi namanya apa? Taukid. Taukid. Hah? Taukid. Bukan. Ini yang pertama sekali belajarnya dulu. Hurufnya. Jazam. Ya, huruf jazam. Ya, masuk ke fi'il mudhari menjazamkan dia. Nah, begitu kita mulai melihat Al-Quran, alam, nampak sekali. Kalau kita hanya melihat terjemahan, kan lihat saya terjemahnya yang mana kira-kira alam. Terus kalau dilanjutkan misalnya bacaan misalnya. Bertemu pula seperti ini. Kalau ini Tarakai. nah, apa bacaannya itu? Alam tar. Ada lam. Itu Alam taro. alam taro. Jadi ini terpaksa kita berpikir 7 keliling. Ya, kenapa? Tapi dia mematikan, menjazabkan fi'il mudhari. Berarti dia fi'il mudhari ini. Cuma tentu terpaksa ada ilmu kita di situ. Bagaimana caranya ini? Apa yang kita ingat dulu? Bentuk dasar. Bentuk dasar. Fi'il madinya. Apa fi'il madinya? Taro. Ya, fi'il madinya mungkin lupa. Ro'aya. Ro'aya. Ya. Kalau ro'aya, dia kan ya itu enggak berbaris tuh apa? Ro'aya. Kalau mudhari'nya apa? Yar? Yaro. Yaro. Yar ayu, gitu kan? Atau akhirnya yar ayu itu yar ayu atau yar a. Sebenarnya yar asa atau yar ayu. Terus masuk ini ta pangkalnya. Jadi yang sudah nomor engkau ini sudah 7. Tar ayu. Jadi masuk lam. Lam tara. Lam tar ayu itu dihilangkan huruf penyakit. Lam tar a. Lam tar a. Jadi gitu. Kemudian dipindahkan baris ke ro. Hilang semuanya, tinggallah taro. Itu makanya tuh. Fa'ilnya anta. Ini karena berpenyakit itu. Jadi seperti itu dia. Jadi kalau sudah 1, 2, 3. Misalnya bertemu lagi ini. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita pikirkan lagi kalau sudah seperti ini? Muftadanya. Enggak, satu lagi kenapa tidak inna? Karena di tengah-tengah kalimat. Ya ada hubungan kalimat sebelumnya ya, bukan kalimat baru dia. Jadi itu maka sebenarnya dia kan saudara inna ini. Berarti mesti di belakangnya ini nanti ada mubtada, ada khabar. Jadi yang dicari adalah namanya mubtadanya itu namanya isim inna dulu. Isim inna. Jadi misalnya begini ya. Alam taro annal fulka. Seperti ini. Kemana barisnya jadinya? Coba baca. Alam taro annal fulka. Kenapa dibaca pulka? Karena ana. Karena Anda. Pulka. Berarti pulka ini jadi apa ini? Jadi fa'il. Mubtada. Itulah jadi mubtada dia. Terus ada nanti
Alam Khobar. tara annal fulka. Terus begini dia. Annal fulka. Seperti ini. Coba apa kira-kira kalau membacanya ini yang 4 huruf ini membacanya? Alam tara annal fulka tajri. Tajri. Aslinya memang tajriu, tapi ya ini berat. Kalau tajri ini bentuk apa dia? Fi'il mudhari. Jadi alam tara annal fulka tajri, baru nanti annal fulka tajri fil bahri, fil bahri, fi baru al bahri, fil bahri, ini ya, fil bahri, bini'matillah, bini'matillah, sambung lagi, bini'matillah, bini'matillah, bi-nya ya, bi ni'matillah, bini'matillahi, ya, bini'mati, ya. Ini pakai tak begini dia, tidak pakai tak bulat ya. Ya, bini'matillahi. Apa bacaan, coba ulang kembali. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi. Coba kita tadi kan ada anna. Anna ini dia masuk ke subjek predikat, kan gitu. Anna. Coba cari mana mubtada'nya, mana predikatnya. Predikatnya tajri. Ya, bisa tajri tapi sampai ke sini. Kan itu loh. Tajri fil bahri bi ni'matillah. Pokoknya dalam susunan juga, dalam jumlah. Pokok kalimatnya hanya al-fulka. Andai kata tidak ada anna ini, dia kalimat baru saja dibuat, apa membacanya kita? Tidak ada misalnya ini kalimat yang di muka ini. Bagaimana bacanya ini? Tidak ada annanya. Al-fulku tajri fil bahri bi ni'matillah. Itu aja. Tapi dengan ada anna, maka annal fulka tajri fil bahri bima bi ni'matillah. Jadi kalau diperhatikan ini, apakah tidak memperhatikan engkau? Di sini mulai dilihat kajian tafsir engkau ini siapa maksudnya? Nabi Muhammad, tapi bukan Nabi Muhammad itu keras kepala, enggak, tapi menjadi mewakili pula seluruh manusia atau setiap orang. Apakah tidak memperhatikan engkau? Apa itu yang diperhatikan? Akan. Itu maka menerjemahkan akan bahwa sesungguhnya fulka. Fulka itu apa sebenarnya? Kapal. Ya, kapal. Yang arti fulka itu kan falkah. Falkah itu apa? Penahan. Jadi penahanan permukaan datar ditekankan di atas air. Hukum apa itu? Hukum Archimedes? Archimedes. Ya, apa ya rumusnya? Mengapung sebanyak sebanyak tekanan dari atas, sekuat tekanan dari atas, sekuat itu pula dari bawah. Itu dia, itu yang falkah. Hukum falkah namanya enggak? Hukum falkah. Jadi itu maka dikasih anna di sini. Maksud untuk penegas, cobalah gunakan akal pikiran manusia dalam-dalam bahwa bisa dibuat falkah yang berjalan. Fa'il tajri ini mana? Fi'il tajri. Fa'ilnya Anta. Ya, kan kalau anta nanti kacau dia perginya. Anta tajri. Tajri ini ya itu bukan yang nomor 6-nya nih. Ini yang nomor apanya? 7. Nomor 4-nya nih. Kok kotak keempat 1 2 3 4. Kok 4? Iyalah. Cobalah fi'il madinya. Jaraya itu aslinya. Jaraya terus buat mudhari. Yajriyu kan? Yajriyani terus
Yajriyuna. Itu yang berpenyakit itu. Yang ada nanti yajruna. Terus yang perempuannya tajri. Nah, berarti bisa pakai-nya di sini hia, tapi kalau dibuat nanti hia, ya oke, hia di sini. Kemana balik hianya? Ke falka. Falka ini dihukum muannas. Gitu dia. Jadi kalau jara ini arti melaju, berjalan. Berjalan dianya falka. Jadi berjalan atau melaju, meluncur. Meluncur dianya falka. Ya, meluncur ataupun kuda kan, kalau kuda lari, kalau kapal apa namanya? Dia meluncur. Kalau kapal meluncur juga. Iyalah. Kalau kuda berlari kan? Ya hisoni, kan itu. Kudaku lari kencang, gitu. Jadi kalau sungai, kalau air tajri apa? Meluncur. Kalau air? Mengalir. Ya mengalir. Ya mengalir. Jadi kalau ini meluncur. Jadi coba kamu perhatikan, maksudnya akan bahwa sesungguhnya falkah, dia meluncur falkah itu di mana? Di laut. Di laut. Dia bisa meluncur itu disebabkan ini bahur berjalan dengan nikmat Allah. Bahasa babiah nama itu, disebabkan nikmat dari Allah. Apa nikmat Allah itu? Itu menetapkan hukum itu. Kalau ini efeknya. Ya. Kenapa bisa meluncur apa itu falkah di air? Ya karena dia bisa mengapung. Mengapung itu karena ada sifat yang diberikan oleh Allah, sama kayak gravitasi. Jadi begitu. Kalau di daratan dibuat kan nggak mau meluncur dia. Dia kan ada mengapung kok didorong oleh gaya baru bisa meluncur. Itu. Jadi itu maka suruh berpikir. Jadi untung ada banyak kegunaan air itu, air laut, air sungai, untuk transportasi, untuk pengairan, untuk macam. Pokoknya sudah dirab alam ini. Begitu indahnya. Coba engkau perhatikan. Dengan binikmatillah. Di situ liyuriyakum min ayati, sampai situ lihat ya sambungannya. Liyuriya. Di sini ya hati-hati. Begitu kita mulai membaca Al-Quran ya, liyuriya, mulai. Kalau mulai ada li, ada ya, ya, liyuriya, ya, li, terus yuri, terus ada lagi ya, liyuriya, seperti ini, liyuriyakum, lihat. Pertama kalau sudah ada li, di sini yu dibaca ini. Liyuriya di dalam ayat nanti yua. Tapi ini yang ke bawah. Liyuriya. Ini ke bawah ini. Hari. Tapi ini ke atas pula. Liyuriya. Kalau ada seperti ini li, dia kemana pikiran kita kalau ada ini bacaannya li? Mungkinkah tersangkut ke huruf jar? Coba jawab. Tersangkut maksudnya? Ya, apakah mungkin huruf jar itu? Bisa. Berarti enggak putus pengajian. Karena ini kata benda ini atau kata kerja atau apa? Yang merah ini. Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ada pernah masuk huruf jar ke fi'il mudhari? Atau ke fi'il? Enggak ada. Dan memang kita belum belajar itu. Tapi ini tandanya kalau ada fi'il mudhari berarti enggak ada masuk. Fi'il mudhari itu masuknya ke kata benda. Jadi ini memang belum pelajari, namanya ini lam ta'lil. Berarti ada belum belajar kita ini. Ada pula an-nya di sini. Aslinya ini li'an. Kalau an kan sudah diberitahu, bukan anna ya, tapi an kan masuk fi'il mudhari kan ke atas barisnya itu, maka ke atas ini. Berarti ada tersembunyi di sini an. Cuma dituliskan li saja, namanya lam ta'lil.
because of kalau bahasa Arab, bahasa Inggrisnya itu. Nah, jadi begitu nikmat Allah agar supaya disebabkan itulah sudah begitu ayat supaya liuria. Berarti kalau yuri berarti kan fi'il madinya aro ini 4 huruf. Tapi dia masih aktif. Jadi supaya memperlihatkan ini supaya memperlihatkan fa'ilnya di sini tersembunyi apa? Huwa. Kemana baliknya? Ke bahari. Bukan. Ke Allah lah, dekat sini. Supaya memperlihatkan dianya Allah pada engkau semua. Pada kamu semua. Ini kum jadi apa gunanya kum? Maf'ul. Maf'ul. Memperlihatkan kepada kamu sekalian min ayatihi. Min sebahagian baru ini huruf panjang ya. Min ayatihi. Ya panjang juga ini. Min dikasih ini seperti ini. Min ayatihi. Seperti ini Ini panjang ayat ke atas. Jadi min ayati sebahagian dari ayat-ayatnya Allah. Jadi tanda kekuasaan Allah dijadikannya air pun lunak. Air kan menurut tempatnya. Kalau tempatnya botol pula dia. Kalau tempatnya berbelok-belok, dia pun berbelok-belok juga dia. Itulah nikmat yang diberikan oleh Allah. Bisa pula dilayari, bisa banyak. Itu maksudnya liyuriyahu min ayatihi. Baru inna fizalika. Itu sambungannya. Coba disambung sedikit. Inna fizalika. Baru inna lagi. Ya. Berarti di sini buat inna fizalika. Kenapa enggak anna? Kalimat baru lah. Kalimat baru. Jadi inna fizalika. Coba asal ada inna atau ana dan saudaranya itu ingat. Tapi di sini inna fizalika. Inna fizalika. Coba kalau dipikir-pikiri, kalau ini kan anna, dicari tadi apanya? Ini mubtadanya. Kalau ini inna, mana mubtadanya sini? Coba sebentar ya, tahan dulu. Dituliskan semuanya dulu. Inna fizalika. Inna fizalika la ayatin likulli sabarin sakur. Likulli sabarin baru syakurin. Likulli sabarin sakurin. Likulli sabarin sakurin. Ini suratnya surat Luqman ya. Surat Luqman ayat 29, 30, 31. Luqman ini. Sebentar supaya bisa dicari nanti. Berarti ini diperkecil sedikit. Berarti Luqman ya. Luqmanul Hakim. Ini Luqman. Terus dia ayatnya ayat 31. Coba jadi kalau ini kan inna ini dapat tadi ini pokok kalimat. Kalau inna ini di mana? Kalau anna ini pokok kalimat. Kalau inna yang di bawah ini mana pokok kalimatnya? Zalika. Bizalika jar majrur. Enggak, zalikanya fi enggak usah. Enggak gitu. Ini kan dijarkan dia. Berarti ini mesti kawan kemari. Inna bizalika la ayatin. Sini la ayatin. Mana apanya ini? Inilah. Ini muftadanya. Jadi la sebelah ini taukid namanya, penegas la yang sebelah sini. Ini taukid ini. Ya. Ini yang la-nya itu taukid. Yang sebelah kemari lagi, ini. Itulah muftadanya. Apa namanya?
dipotong. Kalau di sini lurus-lurus saja mubtada di sini. Khabar ke belakang dalam bentuk jumlah. Kalau di sini mubtadanya khabarnya dahuluan. Khabarnya berbentuk jar majrur. Cuma mubtadanya ke belakang. Jadi cuma pertanyaan kalau ini kan di atas barisnya pulka. Kalau yang inna itu kan ayatin. Coba jawab, kenapa ayatin barisnya? Tapi dia mengataskan baris. Tapi ada lam, la. Enggak lah, ini kan penegas. Ini enggak masalah ini. Ada fi. Fi zalika. Tapi zalika enggak, ini enggak ada pengaruh lagi. Ini aturan diletakkan di belakang. Begini kalau asli menurut yang di atas ini. Inna la ayatin likulli sabarin syakur fi zalik. Gitu. Tapi sekarang fi zaliknya didudukan. Inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakurin. Jadi ini kan ada alif samata. Ingat, kalau alif samata bentuk banyak apa itu? Dia bentuk banyak perempuan. Bentuk banyak perempuan kalau di baris atas kan? Nggak bisa. Ke bawah, itu gantinya. Sama khalaqas samawati, kan waktu di baris atas kan ke bawah jadi. Iya itu maksudnya. Memang bentuknya memang undang-undangnya begitu. Jamak muannas yang pakai alif semata, maka dia ganti mansubnya ke bawah. Kalau dijarkan sudah betul-betul ke bawah pula dia. Jadi kalau khusus harusnya kan baris depan ya. Harus baris di atas karena ada inna. Sama ini. Jadi ganti baris atasnya ke bawah. Kalau ini ganti baris atasnya nggak perlu ganti, memang di atas. Kalau dia jamak laki-laki, ganti baris atasnya diganti waw dengan ya, kan gitu. Ya diulang-ulang juga pelajaran. Memang hafal rumus-rumusnya terus. Jadi inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian atau pada itu. Yang kata petunjuknya kan za ini. Ini ada pula namanya kalau haza itu ha tambih, yang penunjuknya za. Kalau ini za. Ini untuk jauh. Nah, inna fi zalika, demikian mana maksudnya? Apa tadi? Iya, demikian kekuasaan air, Allah tadi. Demikian air bisa dipakai falqah. Kan gitu ya. Air yang dibuat bisa dilayari jadi falqah tadi, itu maksudnya sungguh. Ini yang sebelah ini sungguh arti ini, yang apa ini? Hijau daun ini. Sungguh menjadi dalil-dalil, tanda-tanda dari setiap likuli. Ini murah baca karena udah. Pada setiap. Ya, sobarin kenapa dibaca sobarin? Karena ayatin. Enggak lagi, enggak ada hubungan ke situ. Ini kan li huruf jar. Dijarkan kuli. Lalu sobarin ikut kuli. Ya, menerangkan, mudhafun ilaih. Kalau yang ikut nanti itu naat namanya. Ini kan apa? Syakurin. Dia mensifati saburin. Ini yang ikut. Ini namanya ikut sobarin. Kalau sobarin, kenapa dia dibaca sobarin? Karena menerangkan dari kulin. Kulin kenapa pula ke bawah barisnya? Karena dijarkan oleh li. Jadi bagi setiap orang yang sabar, lagi mengakui segala nikmat, dia lagi bersyukur. Orang yang sabar dan syukur berarti sabar belajar, sabar mengenal Allah. Itulah menjadi dalil dia. Kalau begitu, itu menjadi ayat, menjadi bukti bahwa ada yang maha kuasa. Begitu sayangnya Allah kepada seluruh makhluknya. Bagi orang yang tertutup mata hatinya, itulah namanya kafir. Cuma itu aja penyakit. Cuma jangan tuduh-tuduhkan ke orang, gitu aja. Ya. Jadi yang kafir itu tertutup, enggak tertangkap oleh dia. Kalau bagi orang yang sabarin syakur, tertangkap oleh dia. Ada rasa. Kalau begitu ada yang menjadikan begitu besar nikmat. Itu maka pakai anna di sini. Kenapa? Kalau kajian ma'ani nanti berarti apa maksud pakai atau balaghah pelajarannya? Kata-kata yang pakai anna itu penegas semua. Jadi didalami lagi kenapa pakai penegas?
Karena begitu sulit manusia untuk menangkap, terlalu banyak manusia mengorbankan pikiran untuk nafsunya saja. Nah, ya, jadi itu makanya beruntunglah orang yang mengerti Al-Quran, berarti sampai kepada ruhnya, berpengaruh kepada lahir atau batin. Nah, maka siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, karamlah dalam hidupnya. Ya, ruhnya hanya berpedoman yang nggak karu-karuan aja. Ya, coba diulang lagi, coba baca ini. Ini latihan umum. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi. Usahakan pedas membacanya itu tak. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dzalika li ayatin la ayatin likulli sabarin syakurin. Ya. Itu ya. Jadi kalau begitu, ini berarti kita penuh dalam segala nikmat itu. Maka nikmat, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kalau kamu hitung-hitunglah nikmat Allah, tidak bisa kamu menghitungnya. Kalau itu timbullah kesadaran. Kalau timbul kesadaran, berarti nikmat itu milik Allah, akan diambil berangsur-angsur, kemudian nanti baru ditanya. Pangkalnya kan sudah belajar juga kita. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunna ainal yaqin summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Begitu banyak nikmat diberi, barulah keluar fabi ayyi ala irama, kemana nikmat kamu gunakan. Keluarlah dibikin orang syair El Suraya, kemana nikmat Tuhan gunakan, macam ya. Ilahuna faqat intahina ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa alimna hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.